Assalamualaikum. Hai adik-adik, nama kakak Meisi dari PGMI 5C. Di sini kita akan membahas tentang karakteristik geografis Indonesia sebagai negara kepulauan atau maritim dan agraris, serta pengaruhnya terhadap kehidupan ekonomi, sosial, budaya, komunikasi, serta transportasi. Yuk kita simak penjelasannya. Coba kalian perhatikan peta di atas. Itu adalah peta negara kita, Indonesia. Luas dan besar ya. Adakah di antara kalian yang mengetahui berapa luasnya? Apa sajakah yang menjadi batas-batasnya? Di manakah letaknya? Untuk itu, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, luas Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan terluas di dunia. Ada lebih dari 17.000 pulau di Indonesia. Wah, banyak sekali ya. Luas daratannya saja 1.922.570 km persegi. Sedangkan luas perairannya 3.527.483 km persegi. Letak geografis Indonesia. Letak geografis adalah letak suatu negara dilihat berdasarkan kenyataan di permukaan bumi. Nah, menurut letak geografisnya, Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Indonesia juga diapit oleh dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Berdasarkan letak geografis ini, Indonesia berada di posisi silang jalur transportasi perdagangan yang ramai. Letak astronomis Indonesia. Letak astronomis adalah letak suatu daerah berdasarkan garis lintang dan garis bujurnya. Secara astronomis, Indonesia terletak di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Wilayah Indonesia paling utara yaitu Pulau Migas. Wilayah Indonesia paling selatan yaitu Pulau Rote. Wilayah Indonesia paling barat yaitu Sabang, dan wilayah Indonesia paling timur yaitu Merauke. Berdasarkan garis lintangnya, wilayah Indonesia beriklim tropis dengan ciri-ciri memiliki curah hujan tinggi, memiliki hutan hujan tropis yang luas, menerima sinar matahari secara langsung, dan kelembaban udara cukup tinggi. Indonesia itu memiliki 3 wilayah waktu, yaitu waktu Indonesia bagian barat, waktu Indonesia bagian tengah, dan waktu Indonesia bagian timur. Letak geologis Indonesia. Letak geologis adalah letak suatu wilayah dilihat berdasarkan susunan batuan yang ada di bumi. Letak geologis wilayah Indonesia adalah Indonesia termasuk dalam rangkaian pegunungan Sirkum Mediterranean dan pegunungan Sirkum Pasifik. Mengakibatkan Indonesia memiliki banyak gunung api yang berpotensi terjadinya gempa bumi, gunung meletus, tsunami, dan tanah longsor. Selain itu, terdapat juga dampak positif yang ditimbulkan dari letak geologis kita ini, yaitu kesuburan tanah karena letusan gunung berapi, dan juga kekayaan bahan tambang dan mineral.
serta Indonesia berada di pertemuan tiga lempeng tektonik, yaitu lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Pasifik. Indonesia negara kepulauan. Indonesia memiliki ribuan pulau yang tersebar. Di antaranya ada 5 pulau besar, yaitu Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Berdasarkan luas wilayah yang dimiliki Indonesia, maka perairan Laut Indonesia berbatasan langsung dengan 10 negara, yaitu Malaysia, Singapura, India, Thailand, Filipina, Vietnam, Papua Nugini, Australia, Palau, dan Timur Timur. Batas-batas wilayah Laut Indonesia dengan negara-negara tetangga. Batas laut teritorial, batas zona bersebelahan, batas perairan zona ekonomi eksklusif, dan batas landas kontinen. Pengaruh negara maritim dan agraris terhadap kehidupan sosial, ekonomi, budaya, dan transportasi. Indonesia merupakan negara kepulauan. Keuntungan negara kepulauan bagi Indonesia yaitu nelayan menjadi mata pencaharian penduduk. Lintas alur laut internasional. Potensi wisata laut terbesar. Serta pertahanan militer. Negara agraris. Negara agraris adalah negara yang sebagian besar penduduknya berprofesi sebagai petani. Contohnya dari negara agraris adalah negara Indonesia. Keuntungan Indonesia menjadi negara agraris. Pertanian menjadi salah satu sektor perekonomian yang memiliki peran yang sangat penting untuk meningkatkan ekonomi negara. Dapat dengan mudah memperoleh hasil pertanian untuk memenuhi kebutuhan pangan bagi masyarakatnya. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat agar tidak berada di garis bawah kemiskinan. Meningkatkan kesadaran masyarakat agar mencintai hasil produk pertanian sendiri. Terciptanya ketahanan pangan. Membuka lapangan pekerjaan baru, terutama di bidang pertanian dan perkebunan. Serta terhindar. Nah, itulah penjelasan dari kakak. Semoga adik-adik di rumah dapat mengerti dan memahaminya ya. Kakak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.